selamat hari Minggu. Nah, sebelum kita mau memulakan sel kanak-kanak online, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur karena Engkau baik ya Tuhan, kami dapat mengikuti sel kanak-kanak pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami, sel kanak-kanak atas talian ini ke dalam tangan-Mu. Sertai kami Tuhan dari mulai hingga akhirnya, dan biarlah nama-Mu terus ditinggikan dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mau memuji Tuhan, mari kita kasih bukan icebreaker, kasih renggang-renggangkan dulu badan kita supaya kita yes betul kakak Anti, supaya kita lebih semangat untuk memuji Tuhan. Jadi icebreaker kita hari ini adalah kalau Anda gembira tepuk tangan. Itu kamu tahu kan adik-adik? Nah, kita akan buat pergerakannya di sini, tapi adik-adik di rumah juga harus ikut. Boleh? Boleh. Wow, bagus. Oke, kita mulakan dengan disertakan sekali dengan musik ya. Oke, sudah sedia? Sudah. Music. Kalau Anda gembira tepuk tangan. Kalau Anda gembira tepuk tangan. Kalau Anda gembira katakan pada saya. Kalau Anda gembira tepuk tangan. Kalau Anda gembira hentak kaki. Kalau Anda gembira hentak kaki. Kalau Anda gembira katakan pada saya. Kalau Anda gembira hentak kaki. Kalau Anda gembira goyang badan. Kalau Anda gembira goyang badan. Kalau Anda gembira katakan pada saya. Kalau Anda gembira goyang badan. Kalau Anda gembira kata hure, hure. Kalau Anda gembira kata hure, hure. Kalau Anda gembira katakan pada saya. Kalau Anda gembira kata hure, hure. Haleluya. Nah, ada sudah kan? Boleh sudah, bebas sudah untuk memuji Tuhan kan? Oke, jadi adik-adik di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan? Yes, 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 Yesus. Kita tetap berdiri, kita memuji Tuhan dengan lagu ini. Kasih setiamu ya Tuhan, indah dan luar biasa. Kasih setiamu ya Tuhan, sungguh tiada tandingan. Kasihnya, kasihnya kekal selamanya. Kasihnya, kasihnya
Benar ya Tuhan, kasih-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dan kami mau terus memuji Engkau, kami terus menyembah Engkau. Kami mau mengatakan terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu kepada kami sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya, haleluya Tuhan. Beri kemuliaan kepada Tuhan Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala-galanya yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya ini. Dan kami mau menyerahkan masa dan tempat ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik semua, selamat pagi. Dan hari ini kita akan melihat video klip pengajaran yang berkaitan dengan kisah di mana Matias dipilih untuk menggantikan kedudukan Yudas Iskariot. Jadi sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami dapat belajar dan mengenal Engkau ya Tuhan dengan lebih baik lagi melalui pelajaran pagi hari ini. Berikan kami hikmat, berikan kami hati dan fikiran yang tertuju kepada Engkau supaya ketika kami melihat video ini, kami dapat memahami rancangan-Mu dan juga bagaimana Engkau menyatakan kemuliaan-Mu melalui hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa semua ini dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, mari kita saksikan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Hakal dama, artinya tanah darah. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian, ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Oke, jadi adik-adik sudah melihat tadi kisah di mana Matias dipilih untuk menggantikan Yudas. Nah, pertanyaan dia, kenapa perlu ada orang ganti Yudas? Macam tadi video kita sudah lihat di mana Yudas mati karena dia membunuh diri, maka perlu ada orang yang menggantikan kedudukannya sebagai rasul. Sebab ada 12 rasul yang dipilih ataupun murid Yesus yang dipilih oleh Yesus sendiri. Jadi 12 tolak 1 jadi 11. Jadi kurang 1. Jadi perlu ada orang ganti. Dan
untuk pemilihan tersebut, para murid, 11 murid Yesus, mereka membuat 2 syarat supaya mereka yang menggantikan Yudas itu, mereka harus memenuhi syarat yang disediakan. Yang pertama adalah murid tersebut mesti menjadi pengikut Yesus semasa Yesus melayani. Bermula daripada Yesus dibaptis sehinggalah Yesus naik ke syurga. Nah, ini penting kerana mereka perlu menjadi saksi mata, di mana mereka dapat melihat sendiri bagaimana Yesus melayani dan bagaimana Yesus mati, bangkit dan naik ke syurga. Kerana mereka juga yang akan memberitakan cerita ini, hal-hal ini kepada orang-orang yang belum lagi pernah mengenal siapakah Yesus. Dan kalau kita juga boleh melihat, ada 2 calon yang layak. Yang pertama bernama bernama Yusuf, yang dikenali juga Barnabas ataupun disebut nama dia Justus. Dan pribadi yang kedua adalah Matias. Jadi kita boleh lihat tadi di mana Matias yang dipilih untuk menggantikan posisi Yudas. Dan kita juga melihat bagaimana murid-murid tersebut mereka berdoa terlebih dahulu sebelum mereka membuat keputusan untuk memilih Matias. Kalau kita lihat di dalam pembacaan, itu dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ayat yang ke-24. Mereka katakan, mereka berdoa seperti ini. Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari keduanya untuk menerima jabatan pelayanan, iaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Jadi, mereka berdoa kepada Tuhan untuk menunjukkan siapakah orang yang paling layak, walaupun ada 2 sudah pribadi yang layak, dan mesti pilih 1 saja. Dan mereka meminta petunjuk Tuhan, dan melalui undi, akhirnya Matias yang dipilih. Nah, jadi adik-adik, apa yang kita dapat pelajari daripada cerita ini adalah bagaimana 11 murid Yesus itu mengutamakan kehendak Tuhan. Mereka bertanya, manakah yang lebih layak? Jadi, akhirnya Tuhan sendiri menyatakan jawapannya melalui undian yang dilakukan. Jadi, dipilihlah. Kalau si yang panjang itu si Matias, tali yang pendek itu si Yusuf. Jadi mungkin yang ditarik ya adalah yang panjang. Jadi Matias yang dipilih. Sebab mereka terlebih dahulu berdoa, mereka tanya Tuhan. Sebab hati manusia tidak dapat dibaca, tapi Tuhan dapat membaca hati setiap manusia. Dan akhirnya Matias yang dipilih. Jadi bagi kita pada hari ini, sebelum kita melakukan sesuatu ataupun kita membuat keputusan yang sukar ataupun kadang-kadang keputusan yang senang pun, kita kena belajar juga untuk bersandar kepada Tuhan. Mana kita tanya Tuhan, Tuhan, mana satu yang bagus untuk saya? Dan lebih baik juga kalau kita katakan, bila kita berdoa, kiranya kehendak-Mu yang terjadi. Seperti mana kalau kita berdoa dalam doa Bapa kami, biarlah kehendak-Mu di bumi terjadi sesuai seperti di syurga. Di mana kita cuma menyerahkan kepada Tuhan apa yang kita sudah rancangkan, dan biar Tuhan yang memimpin kita supaya kita mengikuti apa jawaban Tuhan. Tapi dalam mengikuti rancangan Tuhan ini, kita perlu belajar mempunyai kerendahan hati dan melepaskan segala keinginan kita. Baru kita dapat ikut kehendak Tuhan. Sebab untuk mengikuti kehendak Tuhan, kita harus tepikan dulu kita punya kehendak. Sebab kalau kita ikut kehendak kita, itu bukan kehendak Tuhan. Walaupun kita bilang, Tuhan, ini doa saya dan ini yang saya mau. Seperti yang kita selalu belajar, Tuhan akan lebih memberikan keperluan kita berbanding apa yang kita mau. Sebab Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Jadi, peringatan bagi kita semua bersama-sama,
Kalau kita ada sebarang keputusan ataupun mau buat pilihan mana yang terbaik, berdoa terlebih dahulu. Tanya Tuhan. Jadi itulah pelajaran kita yang kita dapat pelajari daripada kisah Matias yang menggantikan Yudas. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinanmu di dalam pembelajaran kami pada pagi hari ini. Kami berdoa dan kami juga mau meminta ampun ya Tuhan jika selama ini ketika kami membuat keputusan, kami tidak pernah menanya ataupun berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami sadar bahwa kami perlukan Engkau. Oleh itu Tuhan, ingatkan kami selalu supaya ketika kami mau membuat sebarang keputusan, supaya kami berdoa terlebih dulu dan tanya yang mana yang lebih baik dan mana yang lebih akan memuliakan Engkau ya Tuhan, supaya kehidupan kami berkenan kepada Engkau ya Tuhan dan kami dapat mengikuti jalan yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan. Kita jumpa minggu hadapan. Bye. Bye. Hai, hello adik-adik. Nah, masanya adalah untuk ayat hafalan. Nah, minggu ini ayat hafalan kita diambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 24e. Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 24e. Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Nah, ingat adik-adik bahwa Tuhan Yesus mengenali semua hati orang ataupun manusia. Saya dan juga adik-adik, hati kita semuanya Tuhan tahu. Baik dalam kita bersedih, dalam kita bersuka atau gembira, ataupun apapun yang ada di dalam hati kita, Tuhan tahu. Karena apa? Karena Tuhan yang menciptakan kita. Jadi semuanya yang tersimpan di dalam hati kita, Tuhan tahu. Nah, ingat adik-adik, walaupun orang di sekeliling kita tidak mengetahui hati kita, tapi Tuhan Yesus mengenali hati kita. Oke adik-adik, nah sampai sini sejak ayat hafalan kita dan kita akan jumpa lagi di minggu hadapan. Tapi ingat adik-adik, jangan lupa hafal ya ayat hafalan kita ini. Oke, bye. Hai adik-adik, masanya untuk pengumuman. Seperti biasa kita ada 3 pengumuman. Pengumuman yang pertama, sel kanak-kanak atas talian kita akan dijalankan setiap minggu pada jam 9.30 pagi. Adik-adik semua boleh mengikutinya di Facebook ataupun YouTube All Saints Cathedral. Pengumuman yang kedua, adik-adik semua boleh hantar ayat hafalan adik-adik kepada Kakak Elsha melalui nomor telepon yang tertera di skrin kamu. Dan jangan lupa rakam secara arah melintang. Dan yang ketiga, kakak mau terus mendorong adik-adik semua di rumah untuk terus membaca Alkitab dan berdoa supaya adik-adik semua pengetahuan akan firman Tuhan yang semakin luas dan adik-adik semua semakin dikuatkan dan diteguhkan. Dan untuk adik-adik yang menyambut hari jadi pada bulan Mac dan April, kakak mengucapkan selamat hari jadi. Semoga adik-adik semua dipenuhi dengan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan dan terus bertumbuh dengan mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adik-adik semua. Itu saja pengumuman kita. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Doa Tuhan sama-sama.
Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jumpa minggu depan adik-adik. Bye. Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11b. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang lagi dengan cara yang sama kamu melihat dia naik ke surga. Para Rasul pasal 1 ayat 11b. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Hai, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hafalan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11b. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Terima kasih. Bye-bye.